Ya, di segmen kali ini saya akan membahas tentang bocornya surat dari 21 Kiai Sepuh NU pemirsa terkait dengan dukungan atau seruan dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang. Nah, seperti apa sebenarnya? Karena terakhir kami dapat informasi DPW PKB sudah merespon begitu bersama dengan DPC se-Jatim. Nah, bagaimana sebenarnya di malam hari ini saya coba akan bedah bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama di samping saya langsung sudah hadir Pak Agus M. Fauzi, beliau adalah sosiolog Tunesa. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Kabar baik Pak Agus? Baik. Terima kasih telah hadir. Dan juga di ujung telepon langsung bersama dengan Pak Badrut Tamam. Beliau adalah sekretaris DPW PKB Jatim. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Badrut. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Mohon ditunggu sejenak di sini Pak Agus dan juga Pak Badrut. Saya akan coba sampaikan dulu satu informasi yang telah dihimpun oleh redaksi SBO TV, di mana terkait dengan bocornya surat 21 Kiai Sepuh NU yang berisi seruan dalam Pilgub Jatim 2018, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar langsung mengumpulkan seluruh pengurus Tanfiz dan Syuriah DPW PKB Jatim dan DPC PKB se-Jatim untuk melakukan pembahasan surat Kiai tersebut. Kita coba cross-check bersama. Bocornya surat 21 Kiai Sepuh NU yang berisi seruan dalam Pilgub Jatim 2018, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar mengumpulkan seluruh pengurus Tanfiz dan Syuriah DPW PKB Jatim dan DPC PKB se-Jawa Timur untuk melakukan pembahasan surat tersebut. Pemanggilan yang dikemas dengan rapat internal seluruh pengurus Tanfiz, Syuriah, DPW PKB Jatim dan DPC PKB se-Jawa Timur menanggapi bocornya surat dari 21 Kiai yang dialamatkan pada Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar. Isi surat 21 Kiai diantaranya keterlibatan para Kiai tersebut sangat penting untuk menjaga keutuhan NU khususnya terkait dengan pemilu kada Jatim mendatang. Para Kiai dan pengasuh pondok pesantren tidak ingin pengalaman pemilu kada yang lalu terulang karena tidak adanya kekompakan dan kebersamaan dalam perjuangan politik dan saling ingin menang sendiri sehingga mengakibatkan perpecahan di lingkungan NU yang membutuhkan waktu panjang untuk menyatukannya kembali. Atas surat tersebut, Ketua DPW PKB Jatim seusai melakukan rapat internal akan melakukan langkah silaturahmi sekaligus mempertanyakan makna dari surat tersebut. Menyerap aspirasi dan pendapat serta pokok-pokok pikiran dari DPC-DPC se-Jawa Timur yang nanti dari pokok-pokok pikiran itu akan dijadikan sebagai dasar DPW merespon surat Kiai yang sudah resmi saya terima tadi malam. Hingga kalau kemarin siang teman-teman konfirmasi saya bilang saya belum menerima dan memang belum menerima, baru jam setengah 9, jam 9 lebih saya belum menerima dan menganggap ada beberapa perbedaan antara yang muncul di media dengan yang saya terima. Tapi tadi sudah saya suruh ngopi semua karena itu bukan hal rahasia. Menjelang Pilgub Jatim 2018, suasana politik khususnya di Jawa Timur kini mulai menghangat untuk menentukan calon yang akan bertarung dalam pemilihan Gubernur Jatim 2018 mendatang. Ya, rencana dari Pak Halim Iskandar, dari Ketua DPW PKB Jatim dan juga DPC PKB se-Jatim untuk melakukan pembahasan dari surat tersebut. Nah, kita coba langsung minta respon dari Pak Badrut. Pak Badrut, sudah ada pembahasan khusus pada pasca bocornya surat 21 Kiai Sepuh NU tersebut? Jadi begini, biar ini jelas ya, tidak ada yang terdistorsi. Jadi kita ini menerima surat dari Kiai-Kiai itu di hari Minggu kemarin, hampir maghrib. Terus kemudian kita sampaikan ke Ketua DPW tentang ada surat dari Kiai-Kiai di Jawa Timur. Baru kemudian setelah itu kita berdiskusi sejenak tentang isi surat itu. Sungguh luar biasa isi surat itu, Kiai yang bijaksana yang mengajak kita semua untuk kemudian bersama-sama
kompak dalam membela kepentingan kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan kepentingan warga Nahdliyin serta rakyat Jawa Timur secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kiai-kiai mengajak bagaimana kemudian kita semua bersama-sama untuk mendorong lahirnya kepemimpinan baru di Jawa Timur di Pilgub 2018 yang akan datang. Nah, kebersamaan dan kekompakan serta mendorong kepemimpinan dari warga Nahdliyin itu sungguh luar biasa yang disampaikan oleh kiai-kiai kepada Pak Halim dan DPW Jawa Timur. PKB setelah mendapatkan surat itu, DPW Pak Halim mengundang seluruh DPC-DPC untuk kemudian meminta masukan dari seluruh pengurus DPC dan pengurus DPW di Jawa Timur. Dari masukan-masukan itu baru kemudian kita rumuskan menjadi bagian dari pilihan-pilihan DPC. Yang pertama, DPW Pak Halim dalam hal ini serta seluruh pengurus DPC PKB Jawa Timur sungguh mengucapkan terima kasih dan respon yang luar biasa kepada para kiai di Jawa Timur, wabil khusus yang telah bertanda tangan di dalam surat itu. Aspirasi terima kasih kepada para kiai yang karena kepeduliannya kepada PKB, kepada Pak Halim, ingin bersama-sama dengan Pak Halim untuk kemudian mendorong kepemimpinan baru di Jawa Timur. Yang kedua, kita tidak hanya mengucapkan terima kasih, kita respon surat itu dari beberapa diskusi kita dengan DPW dan PAC dalam konsolidasi kemarin itu melahirkan 3 kesepakatan di internal PKB. Yang pertama, di samping ucapan terima kasih, yang kedua itu kita respon dengan melanjutkan sowan silaturahim kepada kiai langsung. Dan kita mulai lakukan beberapa silaturahim ke kiai. Untuk urusan pilgub kita pasrahkan ke DPP PKB. Baik. Dan kita pasrahkan kepada kiai untuk kemudian melakukan permusyawaratan bersama antara ketua umum DPP dalam hal ini bersama kiai-kiai. Oke, baik. Kalau sudah seperti itu artinya sudah ada koordinasi bersama antara DPW dengan DPC begitu ya, Pak? Kita memastikan di situ, Pak Badrut. Ya. Yang berikutnya, hasil konsolidasi itu DPC dan DPW tetap mau mendorong Pak Halim dalam ini untuk kemudian didukung, didoakan, dibimbing oleh Kiai, oleh NU untuk kemudian menjadi Gubernur Jawa Timur. Oke, di situ kita tahu Pak Badrut bahwa ada juga kader NU yang intinya kan ada kader NU lah. Ada kemarin yang sudah berhembus, ada calon yang bukan hanya satu saja dari tubuh NU. Nah, artinya nanti potensi koordinasi ini kan juga kalau tidak segera dikerucutkan akan memicu perpecahan juga dalam internal NU sendiri dan bahkan juga di PKB. Itu bagaimana respon dari DPW PKB, Pak? DPW optimis. Dan DPC optimis bahwa semangat para kiai untuk kita bersama-sama kompak dan mendorong kebersamaan inilah yang kemudian kita yakin bahwa kita tidak akan pecah dalam pilkada Jawa Timur yang akan datang. Ajakan ini, spirit ini yang kita bawa, yang kita pegang, dan mudah-mudahan nanti beberapa calon yang sudah muncul itu bisa bersama-sama Pak Halim untuk mendorong Pak Halim menjadi gubernur di Jawa Timur, menjadi pelayan masyarakat Jawa Timur, menjadi pelayan NU, Nahdliyin di Jawa Timur. Intinya bersama dengan Pak Halim Iskandar karena ada lebih dari satu calon yang berlatar belakang NU, begitu ya Pak ya? Intinya harus bersama dengan Pak Halim Iskandar, begitu kah? Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. DPC dan DPW begitu kepada kiai-kiai. Nanti berikutnya kita pasrahkan ke DPP dan para kiai-kiai. Oke, diserahkan kepada DPP dan juga para kiai. Saya coba ke Pak Agus, lantas bagaimana seharusnya? Ini kan artinya potensi untuk mendukung kemeriahan nanti Pilgub 2018 di Jawa Timur, iya. Tapi secara internal bagi NU dan juga bagi PKB-nya sendiri itu bagaimana di Jawa Timur?
NU dan PKB itu merupakan organisasi yang berbeda, satunya ormas keagamaan, satunya politik, tetapi kita pahami bahwa pada waktu kelahirannya yang membidangi itu adalah NU. PKB itu yang membidangi itu adalah NU. Maksudnya bahwa PKB sebenarnya itu adalah milik para kiai, dalam artian milik Nahdliyin. Dan kalau kita berbicara tradisi di PKB dan Nahdliyin selama ini bahwa PKB ketika mau memutuskan sesuatu maka beliau atau mereka itu akan suan ke kiai. Maksudnya bahwa tidak akan memutuskan sesuatu kecuali kemudian ada semacam arahan masukan dari para kiai. Tetapi yang terjadi adalah muncul surat yang sebetulnya seharusnya PKB ke kiai, tetapi malah ini kiai memberikan usulan kepada PKB. Ini kan berbeda dengan pada waktu berbicara kelahiran dan yang sebetulnya pada posisi mana antara PKB sama NU. Dan kalau kita melihat dalam perkembangan terkini, memang ada beberapa calon dan itu sah milik warga Nahdliyin. Ada memang Cak Halim, Pak Halim, ada Gus Ipul. Gus Ipul saya pikir juga pernah menjadi sekjen PKB. Ada Bu Khofifah yang juga menjadi ketua fraksi PKB dahulu. Dan ada beberapa lagi yang tentunya itu tidak bisa dihilangkan begitu potensi yang dimiliki Nahdliyin. Ketika selanjutnya PKB mengatakan bahwa harus bersama Pak Halim, itu yang kemudian hal ini menjadi yang perlu kita bincangkan pada kesempatan ini. Dan saya melihat dalam proses Pilkada Jawa Timur selama ini, itu tidak ada yang namanya tradisi ketua partai itu menjadi calon. Selama ini, maksudnya ketua PKB Jawa Timur, tradisi selama ini tidak pernah. Hanya ketua partai selama ini memfasilitasi terhadap calon yang diajukan oleh partai dan Tanfit itu memfasilitasi secara maksimal bagaimana dia bisa menang. Artinya apa? Tadi Pak Batu juga menyatakan bahwa dalam satu poinnya begitu, dengan kata lain, para kiai sepakat bahwa NU harus mendukung penuh satu calon dari lingkungan NU. Nah, agar tidak jadi perpecahan seperti di pemilihan sebelumnya. Lantas tadi ini sesuatu yang baru, bahwa ketua DPW PKB dicalonkan menjadi ke Jatim 1 katakanlah. Ini wajah baru bagi PKB atau skenario apa yang dibuat di sini, Pak Agus? Sebetulnya boleh dan sah Pak Halim itu mencalonkan, tetapi sebetulnya calon yang sebenarnya dari PKB itu menurut saya belum selesai. Karena bagaimanapun ada potensi yang bagus dan kemungkinan juga ada potensi menang. Seandainya itu kemudian diherokan oleh PKB, maka PKB akan kehilangan yang namanya sosok pemimpin tersebut. Sehingga sebetulnya apa yang disampaikan kiai tersebut itu kemudian dikumpulkanlah potensi-potensi Nahdliyin yang berserakan di Jawa Timur ini, dikumpulkan dan kemudian diajak musyawarah, khususnya para kiai memberi masukan yang seperti apa. Prinsip para kiai adalah warga Nahdliyin tidak terpecah belah. Itu yang paling penting. Tidak muncul calon ganda juga pada itu saat yang paling penting. penting. Oke, artinya Pak Badrut sudah ada kebulatan tekad nama yang diusung NU dan juga diajukan oleh partai politik PKB itu sendiri. Jadi begini Mas, PKB itu berkeputusan untuk kemudian diusulkan dalam permusyawaratan di DPP. Yang kedua, diusulkan untuk kemudian dimusyawarahkan dalam permusyawaratan dalam rembuk musyawarah para kiai-kiai. Oke. Keputusan akhir dari semuanya itu adalah tergantung dari keputusan DPP yang nanti dikonsolidasikan, dikomunikasikan dengan para kiai-kiai. Posisi PKB ini sebagai putra anak sah dari partai dan dari NU, kita merasa dalam setiap, betul yang dikatakan Mas Agus barusan, dalam segala pengambilan keputusan PKB itu mesti melalui proses suan, silaturahim, matur kepada kiai, istikharah dan beberapa hal lain, baru kemudian itu diambil keputusan oleh
dimusyawarahkan lagi di DPP, baru kemudian diambil keputusan. Nah, dalam konteks ini DPW PKB bersama DPC mengusulkan kepada DPP, mengusulkan kepada Kiai untuk kemudian mendoakan, mendorong, membimbing dan mendukung Pak Halim untuk kemudian menjadi gubernur di Jawa Timur. Nah, ini yang kita serahkan kepada DPP dan para kiai-kiai. Berikutnya, bola itu tidak ada di DPW, tetapi ada di kiai-kiai dan DPP untuk kemudian melakukan komunikasi dan kebijakan-kebijakan yang orientasi keseluruhannya adalah untuk kemudian memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada Nahdien, Nahdiyah, dan masyarakat Jawa Timur secara umum. Inilah yang kemudian kemarin didiskusikan oleh DPC dan DPW PKB Jawa Timur. Baik. Artinya DPP musyawarah, kemudian nanti para kiai sepuh juga musyawarah. Artinya sampai saat ini belum menentukan satu nama, ya? Belum satu nama. Dan kapan itu akan muncul, Pak Badrut? Belum. Kapan musyawarahnya dilakukan, kapan nama itu akan muncul? Ada kepastian atau tidak, Pak? DPP itu urusan DPP nanti untuk kemudian merapatkan di pleno DPP, baru kemudian kiai-kiai, kan saya tidak punya kapasitas untuk kemudian meminta kiai cepat melakukan atau lambat melakukan keputusan, musyawarah dan istikharah dalam menentukan calon keputusan. Tetapi DPW PKB Jawa Timur tadi yang saya sampaikan berterima kasih atas bimbingan, doa, dan serta dukungan para kiai-kiai, dan mudah-mudahan dari kesepakatan kemarin Gus Halim bisa didorong untuk kemudian disepakati, didoakan, disetujui oleh kiai maju menjadi gubernur Jawa Timur. Oke, baiklah. Kalau sudah melihat seperti ini, apakah masyarakat bisa melihat potensi ya untuk kesepakatan atau musyawarah DPP atau musyawarah dari kiai condong ke mana, ke sosok yang seperti apa, yang sama-sama kader atau berlatar belakang NU. Nanti kita coba bahas lagi, Pak Badrut juga Pak Agus. Kita jeda sebentar pemirsa, kami akan segera kembali menyapa Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Update Malam. Kita masih membahas tentang bagaimana musyawarah dan juga condongnya para kiai lewat musyawarah yang ada, dan juga dari musyawarah DPP nanti menentukan siapa calon sebenarnya yang diusung nanti pada Pilgub 2018 di Jawa Timur sendiri. Ini kan kalau dari penjelasan Pak Badrut, Pak Agus, kelihatan arahnya kemana kan sudah ada sedikit potensi, kita tahu begitu, tanpa harus menyebut nama. Namun di sisi pertimbangan yang lain yang sudah menjabat sebelumnya, yang sudah beberapa kali mencalonkan tapi gagal, ini tidak diarahkan ke sosok-sosok seperti itu, atau memang peta politiknya berbeda di sini dari para kiai sepuh dan juga dari partai politik sendiri, dari PKB, Man? Iya, sekali lagi berbicara PKB selama ini memang tidak akan pernah meninggalkan kiai sepuh. Jadi kiai itu sebagai pendiri dan kemudian menjadi referensi untuk mengambil keputusan bagi PKB dalam setiap kesempatan. Dan kita paham selama 2008, 2013 itu tidak pernah yang namanya calon DPW itu kemudian muncul untuk menjadi calon. Meskipun sebetulnya sekali lagi saya mengatakan sah dan diperbolehkan calon DPW itu maju, tetapi prosesnya itu harus ada yang panjang, tidak langsung ada sebuah keputusan, tapi dengan khususnya para kiai, bagaimana para kiai mengumpulkan para potensial calon yang dimiliki oleh NU. Sekali lagi ada Pak Halim, ada Gus Ipul, ada Khofifah, ada Mas Anas Banyuwangi, ada Pak Amin Bondowoso, ada Probolinggo, itu semua adalah miliknya NU juga. NU semuanya. Dan seharusnya, sekali lagi, kiai diberi kesempatan untuk bagaimana mempertemukan para calon-calon ini, dan nanti didesain bagaimana pemenangnya adalah calon yang kemudian didukung oleh kiai, dan kemudian nanti akan bisa menjadikan persatuan bagi PKB, bagi Nahdien itu sendiri. Kalau kita belajar coba mengkomparasikan dengan yang pemilihan sebelumnya yang muncul calon ganda begitu, pada waktu itu pertimbangannya kiai dan juga
DPP maupun DPW itu seperti apa? Disitulah para kiai hari ini belajarnya dari situ, belajar dari situ. Mengapa dahulu itu kemudian ada calon, meskipun sebetulnya ada positifnya sih, semakin banyak calon dari warga Nahdien tampil ke menjadi calon gubernur, itu hampir dipastikan nanti siapapun pemenangnya tetap NU. Tetapi masalahnya adalah, kata para kiai tadi, untuk menyatukan umat di bawah itu kan butuh waktu. Benar. Ketika proses pilkada itu terjadi gesekan-gesekan yang antara bapak dan ibu misalkan berbeda pilihan, itu bisa-bisa urusannya panjang kan begitu. Begitu anak muda dengan para sesepuh kepentingannya berbeda, maka kemudian urusannya panjang. Disinilah seharusnya para kiai menjadi jembatan bagi PKB untuk memfasilitasi politik para warga Nahdien. Oke, tadi Pak Batu juga sudah menyatakan bahwa yang penting bersama dengan Pak Halim Iskandar, Ketua DPW PKB Jatim yang diusung masuk ke kursi Jatim 1 di Pilgub 2018 mendatang, mohon maaf. Tapi saya kembali ke Pak Badrut. Lantas dari DPW PKB Jatim sendiri, komunikasi politiknya ke DPC, tadi sempat Bagus menyatakan mengumpulkan kebulatan, memilih satu atau sosok begitu di grassroots itu tidak mudah begitu bagi para Nahdien. Lantas komunikasi politiknya dari DPW PKB ke DPC sampai saat ini seperti apa, Pak Badrut? Jadi begini, semangat kita DPW, DPC itu sama. Yang pertama saya sampaikan tadi di awal bahwa kita mengucapkan terima kasih atas perintah ajakan dari Kiai untuk kemudian kita ini kompak. Yang kedua, kita sampaikan terima kasih atas bimbingan para kiai. Yang ketiga, kita merespon positif atas surat yang disampaikan oleh para kiai itu. Baru kemudian kita ini berdiskusi. DPC itu berkesepakatan, di samping terima kasih tadi, mengusulkan kepada kiai, mengusulkan kepada DPP untuk kemudian memberangkatkan Pak Halim. Jadi kita ini mengusulkan kepada DPP dan para kiai untuk kemudian memberangkatkan Pak Halim menjadi gubernur. Harapan kita setelah diputuskan oleh para kiai dan DPP itu tidak ada lagi calon yang dipilih oleh kiai untuk kemudian menjadi kontestan di pilihan gubernur di Jawa Timur. Maksud saya yang diberangkatkan oleh kiai dan diberangkatkan oleh PKB ini cukup satu saja. Karena PKB sudah memenuhi syarat untuk kemudian memberangkatkan calon, ya. Oke, artinya pada saat memutuskan satu calon, satunya ormas, satunya partai politik begitu, memungkinkan tidak sih ada potensi benturan, ternyata tidak sama calon yang diajukan begitu, Pak Badrut? Sebentar. Kiai itu bukan ormas. Kiai itu bukan ormas. Kiai itu institusi, lembaga pendidikan pesantren. Ya, ponpes. Ya, bukan ormas. Beda antara kiai dengan NU. Ya, ini beda banget. Saya harus luruskan ini karenanya ini kehendak para kiai-kiai, bukan institusi Nahdlatul Ulama. Nah, tentu sebagian kiai-kiai yang bertanda tangan di surat itu adalah bagian dari pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama, tetapi itu sebagai pribadi kiai-kiainya, bukan sebagai institusi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan nanti dari usulan DPC dan usulan DPW kepada para kiai untuk mendorong Pak Halim, mendukung Pak Halim, mendoakan Pak Halim, serta meminta kepada DPW untuk kemudian mendukung dan merekom Pak Halim untuk diberangkatkan menjadi gubernur di Jawa Timur. Rekomendasi yang muncul saat ini, nama sudah muncul meskipun masih ada musyawarah yang harus dilakukan begitu. Artinya arah dari langkah peta politiknya di PKB ini sudah mulai jelas begitu, Pak Agus. Kalau berbicara demokrasi, di situ salah satunya indikasinya ada proses musyawarah, maka ketika dihadirkan Pak Halim itu bukan musyawarah, tetapi semacam keputusan, ini paket keputusan gitu ya, yang bagaimana para kiai kemudian mengusulkan ke DPP untuk disetujui. Padahal sekali lagi potensi yang dimiliki warga Nahdien itu kan banyak. Kalau memang ingin berdemokrasi, salah satunya adalah musyawarah, maka di situ diberi kesempatan kepada calon-calon yang lain
untuk berdialog dengan para kiai, dan kiai kemudian mendengarkan seperti apa si A, si B, si C, dan kalau memang sudah, oh ini terbaik dan kelihatannya menang, maka kemudian dia yang diputuskan. Apakah nanti yang terbaik adalah Pak Halim, apa Gus Ipul, atau Bu Khofifah, atau Mas Anas Banyuwangi, atau Pak Amin Bondowoso, itu terserah nantinya. Tapi yang pasti menurut demokrasi harus ada ruang dialektika di antara para calon dengan para kiai, begitu. Ya, tapi masalahnya tadi kan kalau sudah menyebut satu nama kan katakan paket, memutuskan paket ini begitu. Artinya nanti musyawarah dari DPP maupun dari NU ya seolah hanya menggugurkan kewajiban saja, yang tadi katakan bahwa ya ruangnya demokrasi seperti ini, tapi sudah ketahuan siapa yang diusung begitu. Pak Agus gimana? Itulah sekali lagi dramaturgi dalam teori sosial itu kemudian ditampilkan oleh sebuah partai supaya dikatakan demokratis, maka ada suasana musyawarah, tapi sebetulnya tidak ada musyawarah. Sekali lagi kita kan pengen hadirnya proses demokratisasi. Sekali lagi bukan berarti saya tidak setuju dengan Pak Halim, bukan. Pak Halim adalah baik dan kemudian beliau bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dan seandainya Pak Halim bisa berkomunikasi dengan banyak calon, misalkan dengan Gus Ipul, Bu Khofifah, dan lain-lain, dan kebetulan bisa mempunyai kelebihan, maka kemudian apa salahnya kalau tidak memilih Pak Halim? Tetapi sekali lagi, proses itu harus dilalui. Ya, proses demokrasi dengan musyawarah, meskipun paketnya sudah jelas, ya tetap harus dilalui. Harus dilalui. Begitu ya. Saya coba ke Pak Badrut kembali di sini. Pak Badrut, kalau kita juga melihat bahwa ada begitu, kami dapat informasi bahwa pemimpin Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya, Kiai Haji Miftahul Akhyar, membenarkan adanya surat tersebut. Namun, beliau mengaku tidak terlalu mengikuti perkembangan penyusunan surat itu. Artinya kan dari Kiai Sepuh yang ada yang terlewati, meskipun tadi Anda mengatakan ini harus dukungan terhadap sosok ini sudah kelihatan sebagai bentuk kebulatan, tapi ada yang terlompati begitu. Pak Badrut menyikapinya seperti apa dari DPW PKB? Ya, ini beda Mas, ini beda. Beda ya? Jadi beda. Bedanya? DPC, DPW itu beda. Ini DPW, DPC mengusulkan kepada DPP, mengusulkan kepada Kiai untuk kemudian memberangkatkan Pak Halim. Saya tadi menyampaikan bahwa bola ini ada di DPP dan para kiai. Ini yang mengusulkan merekomendasikan satu orang atas nama Bapak Halim Iskandar ke DPP. Dilanjutkan Pak. Dan ke para kiai, gitu ya. Berikutnya tentang surat, kita tidak bisa berkomentar tentang surat itu karena kita ini menerima surat, bukan merancang surat. Nah, itu mestinya pertanyaannya tentang Kiai Miftahul Akhyar yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, misalnya itu urusannya Kiai Miftahul Akhyar, urusannya kiai-kiai. Urusannya PKB itu bagaimana PKB ini mengikuti perintah kiai, harus kompak, harus bersatu, harus menjaga kebersamaan sebagai keluarga besar NU. Terus kemudian kita ini menjadikan kiai sebagai orang tua kita dalam pengambilan keputusan. Secara kultural, secara struktural kita mengikuti DPP untuk kemudian taat penuh kepada DPP. Secara kultural, secara struktural, kulturalnya kita taat kepada kiai. Baik, taat kepada. Tetapi PKB mengusulkan Pak Halim kepada kiai dan DPP, gitu. Kira-kira begitu, Mas. Ya. Rekomendasi atas nama Bapak Halim Iskandar diusulkan kepada Kiai dan juga DPP. Nanti keputusannya entah siapapun, tapi yang diusulkan adalah satu nama itu saja dari DPW. Betul ya Pak ya? Iya. Oke, baik, kita garis bawahi di situ. Iya, betul. Kita jeda sejenak Pak Badrut dan juga Pak Agus. Kita akan kembali menyapa Anda pemirsa. Oke, baik, karena masih bersama dengan kami pemirsa di update malam begitu. Saya coba ke Pak Badrut kembali. Pak Badrut, kalau memang ada rekomendasi menyebut satu nama begitu ya dari DPW yang diajukan ke DPP. Kemudian muncul surat dari Kiai. Artinya kalau sudah melihat seperti itu, sinyal bahwa ada Kiai yang tidak terakomodir itu ada di situ, Pak Badrut.
katanya kebulatan, katanya kekompakan, Saya kira tapi ternyata yang ada tanda sinyal tangan surat tadi. itu, iya. Jadi begini Mas, begini. Ada 5 poin surat di dalam surat Kiai kepada PKB Jawa Timur dan Pak Halim. Yang pertama itu menjaga kekompakan. Yang kedua itu dalam tradisi pengambilan keputusan PKB dan NU itu melalui musyawarah dan melibatkan Kiai Sepuh. Yang kedua itu menjaga keutuhan NU khususnya dalam pilkada di Jawa Timur. Yang kemudian yang keempat itu Jatim sebagai provinsi di mana NU dilahirkan. Terus kemudian yang kelima itu menjaga kebersamaan serta berharap PKB itu menjadi bagian dari PKB bisa menjelaskan kepada Kiai tentang siapa-siapa saja yang mau didorong oleh PKB. Nah, dari surat itu baru kemudian kita rapatkan rapat, terus kemudian DPC memunculkan beberapa keinginan-keinginan dengan dinamika forum yang ada. Kita usulkan 3 hal dari hasil rapat itu. Yang pertama yang saya sampaikan di awal itu, intinya apa? PKB ini sebagai anak yang lahir dari Nahdlatul Ulama tentu tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak taat, tidak ikut perintah Kiai NU. Yang kedua, PKB secara organisasi punya pimpinan di Jakarta, Pak Mohaimin Iskandar beserta pengurus DPP yang lain. Nah, kita ini sudah berketetapan hati, berkeputusan untuk kemudian memasrahkan persoalan Pilgub Jawa Timur ini kepada 2 institusi. Yang pertama institusi Kiai, secara kultural kita pasrahkan kepada Kiai. Yang kedua, secara struktural kita serahkan kepada Ketua Umum dan pengurus DPP untuk kemudian melakukan ikhtiar mengambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Itu poinnya di situ. Jadi artinya menjaga kekompakan tidak ada yang tidak terakomodir begitu ya, lewat dari 5 poin tadi, Pak Badrut. Oke, kita pastikan di situ. Untuk kemudian menjaga kekompakan, itu Kiai nanti tentu bisa saja Kiai itu akan mengundang beberapa kader-kader NU yang lain untuk kemudian diajak dalam permusyawaratan. Itu nanti yang merancang, yang melakukan itu Kiai, bukan PKB, bukan saya sebagai sekretaris PKB. Itu nanti bukan urusan saya, tapi urusan Kiai yang merancang, yang beristihoroh. Karena kalau saya yang istihoroh nanti salah semua. Oke, baik, itu urusan Kiai menentukan siapa, itu urusan Kiai, ya, bukan urusannya DPW, begitu ya? Ya, urusan Kiai dan DPP. Oke, dan kita sampai saat ini masih menunggu musyawarah dari Kiai seperti apa. Kalau ada pertanyaan muncul, apakah Kiai sudah bulat setuju untuk mengusung Pak Halim? Itu ada jawabannya atau tidak? Belum ada, begitu Pak? Kita belum tahu itu nanti Kiai. Kita belum tahu musyawarah Kiai. Tetapi PKB ini Jawa Timur, tapi PKB Jawa Timur ini mengusulkan kepada Kiai untuk kemudian Pak Halim ini direkom, didoakan, dibimbing oleh Kiai-Kiai menjadi gubernur di Jawa Timur. Oke, baiklah. Oke, saya coba pindah ke Pak Agus sendiri. Nah, ini kan nunggu-nunggu semuanya. Artinya untuk masalah demokrasi ya, musyawarah yang menjadi poinnya juga di sini. Nantinya bisa diprediksi tidak sih kapan itu muncul rekomendasinya yang nyata yang bisa langsung menentukan ini loh orangnya, meskipun paketnya tadi sudah kelihatan isinya begitu, tapi kan yang lebih jelas ada labelnya, ada pengirimnya, itu lebih jelas, itu kan lebih mantap begitu, Pak Agus. Proses pendaftaran masih panjang. Ini masih bulan Mei. Padahal kalau pendaftaran itu sekitar bulan Februari, Maret, jadi masih panjang. Jadi seandainya teman-teman PKB sama para kiai itu melakukan musyawarah, itu masih ada kesempatan. Tetapi bahwa kalau kita mengambil referensi undang-undang pilkada, maka memang yang memutuskan semua itu adalah rekomendasi DPP partai sesudah dari usulan DPW. Hanya tradisi di Nahdien, tradisi di PKB itu antara tanfid sama kiai. Posisi kiai adalah referensi untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau misalkan ada beberapa calon yang istikharah itu bukan tanfid, tetapi para kiai.
yang memutuskan memang secara formal itu adalah DPP atas usulan DPW. Tetapi secara non formal itu semua produk masukan dari Kiai, produk istikharah sesudah melakukan dialektika yang panjang dengan para calon-calon yang ada. Sehingga menurut istikharah dan musyawarah, Mas Agus. Ya, betul, Mas Badrut. Musyawarah sama istikharah yang mengundang beberapa calon yang ada. Sekali lagi, Pak Halim itu bagus. Pak Halim seandainya ditampilkan untuk 5 tahun ke depan, maksudnya maju ke 2018, itu menurut saya juga sudah mampu, layak. Hanya proses untuk menjadikan itu ada proses demokrasi di internal PKB dengan para kiai tersebut. Sehingga kemudian nanti para warga Nahdien tidak ada yang misalkan menyeberang untuk tidak mendukung apapun keputusan dari Kiai dan PKB. Baik. Begitu. Benar begitu Pak Badrut? Kalau ada yang menyeberang berarti tidak taat kepada Kiai dong. Maka dari itu harapannya adalah sudah tidak ada proses yang misalkan tidak ada penolakan. Sesudah ada keputusan dari DPW diusulkan ke DPP, produk dari istikharah para kiai dan musyawarah para kiai dengan DPW, itu kemudian semua warga Nahdien itu kemudian menghormati keputusan tersebut. Akhirnya kemudian dalam hari H nanti semuanya mengikuti apapun yang diputuskan oleh DPP sesudah proses dialektika dan berdemokrasi itu. Oke, terakhir Pak Badrut, ada yang disampaikan Pak, merespon juga pernyataan dari Pak Agus, silakan. Mulia yang sangat agung dalam memberikan bimbingan, terus kemudian memberikan tausiah untuk kemudian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Dalam konteks itu tidak hanya itu, tapi kiai-kiai ini juga memberikan semangat juang yang luar biasa untuk kemudian kader-kader PKB ini menjadi kader-kader handal dalam memberikan pelayanan dan berbuat yang terbaik kepada. Dalam konteks ini, PKB meyakini bahwa Kiai ini NU adalah institusi yang kita hormati sebagai institusi yang sangat terhormat dan mulia. Di samping itu, sebagai struktur organisasi, PKB menghormati taat kepada pimpinan organisasi, dalam hal ini adalah Pak Muhaimin Iskandar dan institusi DPP secara umum. Baik, oke. Itu saja perbincangan kita di dialog kita di malam hari ini. Pak Badrut Tama, terima kasih. Kita tunggu bagaimana hasil rekomendasi sekaligus keputusan DPP maupun hasil istikharah Kiai nanti. Pak Badrut, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Oke. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan kami karena mungkin kita bisa membacanya semakin dekat ke Pilgub 2024 baru kelihatan begitu Pak ya? Betul, sekitar bulan Januari Februari nanti baru ada keputusannya. Oke, baik kita lihat saja nanti. Terima kasih bagus setelah hadir di SBO TV pemirsa. Masih ada informasi lanjutan nanti yang segera kami hadir untuk Anda di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Update Malam. Matur nuwun Pak. Oke.